Oke Mas Ri, buat Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Untuk Mbak Mia, selamat datang di Bukan Empat Mata lagi. Sudah berapa tahun sibuk di Mister Toko Jalan-Jalan. Thank you for coming to not for us. Ini tim kreatif yang paling nomor 1. Jadi nomor 1 apanya Mas? Makannya nomor 1. Untuk sekarang kerja. Bagus. Untuk Mbak Yu, jadi sebenarnya seperti apa sih sosok orang Bunian ini kalau dilihat secara mata batin? Apakah benar mereka bertaring tajam dan menakutkan? Iya. Kalau tadi saya bilang jenisnya macam-macam. Yeah. Memang ada yang bertaring dan kaki terbalik emang ada juga. Tapi itu biasanya dia tinggal di pelosok, ya, menyudutkan di satu tempat yang di hutan. Dan dia baunya cenderung yang khasnya anyir dan agak bau apek gitu loh, Mas. Apek. Atau yang agak nyengat baunya dia. Orang biasa pun kalau dengan bau seperti itu akan tertarik. Dia bau apa? Nah, biasanya mereka lagi beradaptasi dan dia lagi berkumpul. Dan mereka kan punya kesukaan seperti bawa barang seperti bambu runcing gitu, atau tombak istilahnya gitu. Dan dia mata pencari seperti ngambilnya kan untuk seperti binatang yang belut. Ada juga kalau ikan jarang, udang gitu, tikus jarang. Tapi kalau tikus biasanya gini Mas, ada juga yang makhluk Bunian yang memang makanannya itu tikus juga ada loh Mas. Tikus dan kelinci juga ada. Enak atau dibikin kikil tikus itu. Ada juga kan di asam manis. Iya. Kadang-kadang kan binatang ternak yang meninggal atau mati itu Mas, binatang ternak kadang-kadang dimakan hilang separuhnya itu kadang-kadang makhluk Bunian itu yang makan. Iya. Binatang ternak itu kambing, sapi itu kadang-kadang diambil sama makhluk Bunian. Dimakan mentah. Mentah. Makhluk Bunian. Iya. Tapi tidak semua makhluk Bunian karena jenisnya macam-macam. Beda-beda ya. Iya. Nah, gini Mbak Yu, maaf potong ya Mas ya. Iya. Kamu suka motong gaji orang. Jujur. Serius. Kan dibilang tadi dibilang makhluk gaib, tidak ada wujudnya, tapi bisa memakan. Kalau yang tadi saya bilang makhluk Bunian itu dua versi, dua macam. Oh ini ada wujudnya. Iya, ada wujudnya. Yang ada wujudnya. Mereka beradaptasi itu yang benar-benar terlihat sosok bentuknya oleh kita semua. Tapi mereka sangat jarang untuk memperlihatkan kalau tidak mereka sendiri kepengen. Kita cari sampai di buru-buru nggak kelihatan, padahal mereka di samping kita nggak akan kelihatan. Mereka pintar untuk menutupi diri gitu loh. Tapi kalau yang nggak kelihatan di samping kita dia war-war, kita juga nggak tahu gitu loh. Oke. Balik ke saya penasaranin Mbak Yu. Menurut Mbak Yu, orang Bunian itu memiliki kebiasaan khusus yang merugikan manusia nggak sih? Contohnya seperti tuyul yang suka mencuri. Iya. Kalau makhluk Bunian ada juga memang yang enggak cuma mencuri Mas ya. Jadi ada juga yang menculik. Jadi ada juga orang-orang yang masih gadis desa itu diambil untuk memperbaiki turunan. Jadi untuk mereka berkeluarga dengan manusia. Karena mereka dengan makhluk-makhluk yang masih suci, masih benar-benar alami, mereka sangat tertarik dengan baunya gitu loh. Tapi mereka kan lihatnya kan sama-sama kecil, tapi orang-orang yang masih suci baunya mereka sangat menarik. Oh, dia bisa mencium. Ini masih ting-ting sama tong-tong udah beda lagi. Iya. Karena yang diambil tuh orang-orang yang masih alami. Yang sudah hiji kiwir itu udah nggak perlu ya. Jadi antara laki sama perempuan yang diambil orang-orang yang baik, orang-orang yang masih alami. Gitu. Aduh perawan, aku kan perawan takut deh Mbak. Lu telinganya enggak ya masih. Oh, jadi milih dia ya. Kalau yang sudah tidak. Iya, tapi juga pernah saya lihat juga ada yang mereka ngambil seorang nenek. Tapi untuk jadikan istri. Betul. Nanti ya. Nenek diambil. Nenek diambil. Itu dinikah. Kenapa pilih nenek? Karena mereka nggak untuk berketurunan, dia nggak mau keturunan, tapi merasa ada kenyamanan dengan nenek itu. Jadi yang manusia kecil itu memang udah tua, tapi dia ngambil nenek itu. Dianggap apanya tuh nenek? Istrinya. Istrinya. Dan memang nggak ada turunannya. Gitu. Apa memang malah
Malam ini saya juga kedatangan seorang model cantik, pemberani dan tertantang untuk menggeluti dunia mistis. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Maya Nengkro. Kau anggap aku laki-laki macam apapun, engkau lewat di depanku, kau acukan diriku. Sungguh kejam dirimu, Kisanak. Monggo silakan. Ini baru ditawari Mister Tukul jalan-jalan. Loh, duduknya. Dendi sampai turun loh, coba lihat. Roknya udah sobek di sini, duduknya begini. Ada yang manggil-manggil sini ya. Jumat, Sabtu, Minggu libur nggak, Mbak? Kamu bisa per episode ikut terus nggak apa-apa. Ibu, murah sulam. Ya, bener. Ini ada Bang Andi lagi ya, berarti ada Mas Santo. Mas Santo udah nyatet lapor ke Novel. Korban selanjutnya. Korban selanjutnya. Memang saya ini omnivora, pemakan segalanya. Baik, kalah. Udah sekarang kerja. Selamat malam untuk bidadariku yang turun dari kayangan. Dan kamu juga turun dari kayangan, tapi ngangkut di tiang listrik. Nyangkut di gigi. Nyangkut di gigi. Emang bidadari nyangkut di gigi. Apa kabarnya nih Maya Ningrum ini? Baik, alhamdulillah. Subhanallah. Mas Tukul apa kabar? Baik. Oh, udah kesini. Apa? Lo kenapa nggak dari tadi? Begitu saya sana ada tembok Berlin. Sembarangan. Menge. Tentang misteri ini. Misteri itu orang jadi tanda tanya, penasaran, atau bahasa Inggrisnya curious. Kabarnya dirimu pernah juga ikut syuting program misteri. Menelusuri kisah misteri apa yang pernah kamu ikuti dan pernah melihat. Yang aku inget sih waktu itu pernah ke rumah kosong, rumah tua. The House of the Law. Ya. Rumah kosong. Jadi penghuninya itu udah orang Jepang tapi udah lama pergi gitu kan. Udah 40 tahunan ditinggal. Terus aku di situ dibuka mata batinnya gitu. Dan aku di situ dibuka cuma bukan ke batinnya aja. Matanya. Mata batin. Apaan yang dibuka? Kalau sama aku tak buka ininya. Apanya? Pikirannya aja. Nggak mungkin ke situ. Ini baby nakal nih. Terus. Ya. Iya. Terus di situ ngelihat kayak kuntilanak. Orang kamu. Kuntilanak tapi kepalanya tuh agak botak gitu, rambutnya cuma sedikit. Kayak gini. Iya benar. Kuntilanak tapi agak botak. Kalau botak bukan kuntilanak, kayak gini Casper. Sosoknya kamu lihat visualnya semua atau? Aku lihat, aku di situ dipegangin handycam, Iya. suruh deketin, aku penasaran dong. Begitu aku deketin, tiba-tiba hilang, matanya tuh nyala-nyala gitu warna merah. Di posisi kuntilanaknya di mana? Posisinya di pinggir apa ya? Kayak bekas teras, tapi bekas teras tapi udah ditumbuhin banyak lumut. Berapa second kamu melihat? Berapa detik? Kira-kira 5 detik lah. Wow. Lama loh, 5 detik.
Pakai pakaian atau? Iya, kayak pakai pakaian kuntilanak putih, cuman rambutnya cuman ada beberapa helai doang. Makanya kamu coba ikut syuting Miss. Itu kamu bisa melihat apa saja di sana. Melihat yang botak juga. Bergerilya. Sorry, enggak. Enggak botak banget saya. ada rambutnya. Saya bikin sari caprin sedikit. Untuk Mayan. Sebentar Mbak Yu ya. Bicara tentang tema malam ini misteri orang Bunian ini, yaitu manusia kerdil yang hidup di gunung dan di hutan. Apa dirimu tuh pernah juga mendengar cerita tentang orang Bunian atau bahkan melihat sosoknya? Kalau ngelihat sih belum. Cuman kalau denger-denger dari orang-orang sekitar, kalau yang aku tahu itu orang Bunian itu yang kecil-kecil kayak kurcaci itu ya, tinggalnya di gunung. Belum pernah sih ketemu. Tapi kalau misalkan ditantang suruh lihat langsung, mau sih. Berani kamu? Berani dong. Ikut Mister Tukul jalan-jalan. Mbak Yu, udah. Mbak Yu, tadi sempat Mbak katakan pernah bertemu melihat orang Bunian. Ini di mana Mbak Yu? Kalau saya pribadi? Ya. Kalau saya waktu ke Kerinci pernah sekali. Waktu saya berkunjung sama tamu saya memang sengaja penasaran dengan cerita itu. Saya memang sempat dengan baunya emang cuma sekelibet, saya nggak bisa lihat langsung, tapi yang nggak kelihatan memang saya sering lihat. Tapi kalau yang dari Gunung Slamet memang selalu ada manusia-manusia kecil itu selalu ngikutin saya. Tapi dia dengan model seperti janggutnya panjang, dia pakai topi. Dia pakai topi panjang. Tapi kepalanya agak panjang, tapi dia pendek-pendek. Kepalanya agak panjang. Apaan sih Mas? Iya, bentuk agak gitu. Itu agak panjang. Komunikasinya gimana Mbak Yu? Oh, dia ya seperti kita ngobrol gini. Coba dia ngikutin. Gitu. BBM mana? Enggak, dia ngikutin. Kalau saya kata saya perlu nih ada permasalahan si A nih. Dia si A, kamu datang aja. Dia datang ke tempat ritual saya. Dia datang, ada apa? Saya ngobrol-ngobrol. Cara datangnya dia tiba-tiba gitu, karena dia makhluk halus. Tapi ada juga agak nakalnya Mas. Saya punya tamu yang kadang saya mandikan, karena yang cantik dia ngintip. Itu banyak juga, ada juga yang dari itu. Jangan dia, aku aja kadang-kadang. Ya Mas Tukul kan. Apalagi nengkrom. Oh gitu. Nakal, ada yang nakal. Ada nakal. Cuman kalau saya udah marah dia bubar semua. Iya, karena tapi enggak kalau udah bukan berarti ya telanjang enggak, tapi dia ada yang mandi cantik dia ngintip. Jadi penasaran, ada jiwa nakalnya tuh ada. Dilihat tuh apanya tuh, intip segala itu. Cikimir Mas. Bisa penasaran itu Mas ya bikin orang pengen lihat tuh. Iya. Kembali ke ini kok senyum-senyum sendiri tuh niat apa? Pernah ngintip juga? Nanti kamu lainnya ikut lagi juga. Pemirsa. Usaha terus.